Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan salah satu materi, yaitu pengendalian kualitas statistik, variabel, dan atribut. Di sini saya yang bernama Diki Rismawan dengan NPM 10120455. Saya Syahrul Ramadan dengan nomor NPM 10120516. Saya Siti Rodiah dengan NPM 10120735. Saya Pinka Wijawardana dengan NPM 10120523. Saya Ahmad Ridwanul Alam dengan NPM 10120438. Dan satu lagi Ali Wardani, beliau tidak bisa hadir dikarenakan ada kesibukan. Baik, lanjut saja ke materinya. Definisi kualitas. Kualitas dan manajemen. Kualitas telah mengalami evolusi menjadi TQM atau Total Quality Management. Filosofi TQM berasal dua komponen yang saling berhubungan, yaitu sistem manajemen dan sistem teknik. Sistem manajemen berkaitan dengan perencanaan, perorganisasian, pengendalian, dan pengelolaan proses sumber daya manusia yang berkaitan dengan kualitas produk atau jasa. Sistem teknik melibatkan jaminan kualitas dalam desain produk, perencanaan dan desain proses, dan pengendalian bahan baku, produk dalam proses dan produk jadi. Pengertian statistik equality control atau pengendalian kualitas statistik merupakan teknik penyelesaian masalah yang digunakan untuk memonitor, mengendalikan, menganalisis, mengelola, dan memperbaiki produk dan proses menggunakan metode-metode statistik. SQC sering disebut dengan statistik pengendalian proses. SQC dan SPC memang merupakan dua istilah yang saling bertukar belakang, yang apabila dilakukan bersama-sama maka penggunaan akan melihat gambaran kinerja proses masa kini dan masa mendatang. Sementara itu, menurut Maillet 1994, SQC mempunyai cakupan yang lebih luas karena di dalamnya terdapat SPC, pengendalian produk, dan analisis kemampuan proses. Konsep terpenting dalam pengendalian kualitas statistik adalah variabilitas, yaitu yang pertama, variabilitas antar sampel, misalnya rata-rata atau nilai tengah. Yang kedua, variabilitas dalam sampel, misalnya rank dan standar deviasi. Selanjutnya, penyesuaian masalah dalam statistik mencakup dua hal antara lain melebihi batas pengendalian jika proses dalam kondisi di luar kendali. Dan yang kedua, tidak melebihi batas pengendalian jika proses dalam kondisi kendali. Selanjutnya, kesalahan tipe. Secara statistik, kedua hal tersebut digolongkan menjadi kesalahan tipe 1 dan kesalahan tipe 2. Kesalahan tipe 1 berarti resiko produsen menolak produk baik. Hal ini karena kebetulan yang diambil sebagai sampel adalah produk cacat, padahal produk yang tidak diambil sebagai sampel adalah produk yang baik. Tetapi karena sampel tersebut ditolak, berarti seluruh produk yang diproduksi pada awal itu ditolak. Dan yang kedua, kesalahan tipe. Resiko konsumen menerima produk cacat adalah risiko yang diambil konsumen karena menerima produk yang cacat. Hal ini karena secara kebetulan yang diambil sebagai sampel adalah produk baik, padahal produk yang tidak diambil adalah produk cacat. Baik, materi yang selanjutnya yaitu kesalahan tipe 1 dan tipe 2. Kesalahan tipe 1 dan tipe 2 ini digambarkan dengan kurva karakteristik operasi atau operating karakteristik curve. Kurva ini menunjukkan profitabilitas penerimaan sebagai fungsi dari berbagai tingkatan kualitas. Kesalahan tipe 1 adalah 1 dikurangi profitabilitas penerimaan sama dengan 1 dikurangi P alpha bila kualitas dapat diterima. Sedangkan kesalahan tipe 1
Tipe 2 adalah profitabilitas penerimaan atau P alpha bila kualitas dapat diterima. Dalam sistem pengendalian mutu statistik yang mentolerir adanya kesalahan atau cacat produk kegiatan pengendalian mutu dilakukan oleh Departemen Pengendali Mutu yang ada pada penerimaan bahan baku selama proses dan pengujian produk akhir. Lanjut kemudian ke sistem pengendalian mutu statistik. Dalam sistem pengendalian mutu statistik yang mentolerir adanya kesalahan atau cacat produk kegiatan pengendalian mutu dilakukan oleh Departemen Pengendali Mutu yang ada pada penerimaan bahan baku selama proses dan pengujian produk akhir. Perusahaan atau organisasi dapat mengadakan inspeksi pada saat bahan baku atau penerimaan bahan baku, proses, dan produk akhir. Inspeksi tersebut dapat dilaksanakan di beberapa waktu, antara lain, yang pertama, pada waktu bahan baku masih ada di tangan pemasok, yang kedua, pada waktu bahan baku sampai di tangan perusahaan tersebut, yang ketiga, sebelum proses dimulai, yang keempat, selama proses produksi berlangsung, dan yang kelima, sebelum dikirimkan pelanggan, dan sebagainya. Baik, selanjutnya pilihan untuk inspeksi terdapat dua pilihan untuk inspeksi, yaitu yang pertama inspeksi 100%. Berarti perusahaan menguji semua bahan baku yang datang, seluruh produk selama masih ada dalam proses atau seluruh produk jadi yang telah dihasilkan. Kelebihannya adalah tingkat ketelitian tinggi karena seluruh produk diuji. Sedangkan kelemahannya adalah seringkali produk justru rusak dalam pengujiannya dan membutuhkan biaya, waktu, tenaga yang tidak sedikit. Yang kedua, teknik sampling, yaitu menguji hanya pada produk yang diambil sebagai sampel dalam pengujian. Kelebihannya adalah lebih menghemat biaya, waktu, dan tenaga, sedangkan kelemahannya adalah tingkat ketelitian rendah. Secara garis besar, SQC digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah statistik pengendalian proses atau statistical process control atau SPC, atau yang sering disebut dengan control card atau bagian kendali. Yang kedua, rencana penerimaan sampel produk atau yang sering dikenal sebagai acceptance sampling. Selanjutnya, menurut Grina 2001 terdapat beberapa langkah dalam menyusun peta pengendali proses atau control card, yaitu yang pertama, memilih karakteristik yang akan direncanakan. Yang kedua, memilih jenis peta pengendali. Yang ketiga, menentukan garis pusat atau central line yang merupakan rata-rata masa lalu atau rata-rata yang dikehendaki. Yang keempat, pemilihan subkelompok. Yang kelima, penyediaan sistem pengumpulan data. Yang keenam, penghitungan batas pengendali dan penyediaan instruksi khusus dalam interpretasi terhadap hasil dan tindakan para karyawan. Yang terakhir, yang ketujuh, penempatan data dan membuat interpretasi terhadap hasilnya. Baik, untuk selanjutnya, pengendalian kualitas dapat dilakukan pada produk yang dihasilkan atau dikenal dengan acceptance sampling, yang merupakan proses evaluasi bagian produk dan seluruh produk yang dihasilkan untuk menerima seluruh produk yang dihasilkan tersebut. Manfaat utama sampling adalah pengurangan biaya inspeksi, sedangkan manfaat acceptance sampling antara lain: 1. Staf inspeksi yang lebih sedikit akan mengurangi kompleksitas inspeksi dan biaya administrasi inspeksi tersebut. 2. Berkurangnya kerusakan produk. 3. Sekelompok produk dapat diselesaikan dalam waktu yang pendek sehingga menjadwalkan dan penyerahan dapat dilakukan secara tepat dan cepat. 4. Masalah yang membosankan dan kesalahan pengujian yang disebabkan 100% inspeksi dapat diminimalkan. 5.
penolakan produk yang tidak sesuai cenderung mengesankan penyimpanan kualitas dan penting bagi organisasi untuk mencari tindakan pencegahan. Yang keenam, desain yang pantas dalam rencana pengambilan sampel memerlukan pengkajian terhadap tingkat kualitas yang disyaratkan oleh pemakai. Acceptance sampling meliputi perencanaan atribut dan perencanaan variabel. Pada perencanaan atribut, sampel diambil secara random dari produk yang dihasilkan. Kemudian masing-masing unit diklarifikasi apakah diterima atau ditolak. Banyaknya kesalahan kemudian dibandingkan dengan banyaknya kesalahan yang diperbolehkan dalam perencanaan. Perencanaan atribut tersebut berdasarkan acceptable quality level, sedangkan pada perencanaan variabel, sampel diambil secara acak dan pengukuran karakteristik kualitas yang diharapkan dibuat untuk setiap unit. Pengukuran tersebut kemudian dirangkum ke dalam statistik sampel dan nilai observasi dibandingkan dengan nilai yang diperbolehkan dalam rencana keputusan, kemudian diambil untuk menerima atau menolak produk tersebut. Statistik pengendalian kualitas proses merupakan teknik penyelesaian masalah yang digunakan sebagai pemonitor, pengendalian, penganalisis, pengelolaan, dan memperbaiki proses penggunaan metode-metode statistik. Filosofi yang dikenal adalah output pada proses atau pelayanan dapat dikemukakan ke dalam pengendalian statistik melalui alat-alat manajemen dan tindakan perencanaan. Sasarannya adalah mengadakan pengurangan terhadap variasi atau kesalahan proses, sedangkan tujuannya adalah mendeteksi adanya sebab khusus dalam variasi atau kesalahan proses. Variasi proses terdiri dari dua macam penyebab, yaitu satu, penyebab umum, random cause atau change cause yang sudah melekat pada proses. Yang kedua, penyebab khusus yang merupakan kesalahan yang berlebih. Selanjutnya, proses dikatakan dalam pengendalian statistik apabila penyebab khusus dari penyimpanan tersebut tidak nampak dalam proses sehingga dicapai stabilitas proses. Apabila stabilitas proses tercapai, kemampuan proses dapat diperbaiki dengan mengurangi penyimpangan karena sebab umum. Sementara itu, untuk menentukan apakah proses berada dalam pengendalian proses statistik, menggunakan alat yang disebut peta pengendalian atau control card, yang merupakan gambaran sederhana dengan 3 garis. Selanjutnya, pengendalian proses statistik dikatakan berada dalam batas pengendalian apabila hanya terdapat kesalahan yang disebabkan oleh sebab umum. Menurut Grina 2001, hal ini memberikan manfaat penting, yaitu yang pertama, proses memiliki stabilitas yang akan memungkinkan organisasi dapat memprediksi perilaku paling tidak untuk jangka pendek. Yang kedua, proses memiliki identitas dalam menyusun seperangkat kondisi yang penting untuk membuat prediksi masa mendatang. Yang ketiga, proses yang berada dalam kondisi berada dalam batas pengendalian statistik beroperasi dengan variabilitas yang lebih kecil daripada proses yang memiliki penyebab khusus. Variabilitas yang rendah penting untuk menenangkan persaingan. Yang keempat, proses yang mempunyai penyebab khusus merupakan proses yang tidak stabil dan memiliki kesalahan yang berlebihan yang harus ditutup dengan mengadakan perubahan untuk mencapai perbaikan. Yang kelima, akan membantu karyawan dalam menjalankan proses tersebut. Apabila data berada dalam batas pengendali, maka tidak perlu lagi dibuat penyesuaian atau perubahan. Yang keenam, akan memberikan petunjuk untuk mengadakan pengurangan variabilitas proses jangka panjang. Yang terakhir, analisis untuk pengendalian statistik mencakup penggambaran data produksi akan memudahkan dalam mengidentifikasi kecenderungan yang terjadi dari waktu ke waktu.
Proses yang stabil atau yang berada dalam batas pengendalian statistik juga dapat memenuhi spesifikasi produk sehingga dapat dikatakan proses dalam kondisi terawat dengan baik dan dapat menghasilkan produk yang baik. Selanjutnya, diagram kendali adalah diagram yang menjelaskan proses yang terjadi di dalam hasil observasi data-data suatu produk. Unsur dalam diagram kendali antara lain yang pertama garis pusat CL, yang kedua batas atas UCL, yang ketiga batas bawah LCL, yang keempat grafik plot data observasi. Untuk membuat diagram kendali dibutuhkan sekumpulan data yang akan diplot ke dalam diagram. Dalam diagram kendali data dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama data variabel, karakteristik yang diperoleh dari pengukuran contoh berat atau panjang dan lain-lain. Yang kedua bisa merupakan angka atau pecahan. Yang ketiga variabel acak dan kontinu. Data atribut, karakteristik yang diutamakan untuk ukuran cacatan, mengklasifikasikan suatu produk menjadi baik atau buruk atau cacat, contoh radio, berfungsi atau rusak. Variabel acak yang diskrit, jenis diagram kendali sangat bermacam-macam, namun jenis yang bisa digunakan antara lain yang pertama diagram nilai kontinu, diagram X per R. Yang kedua diagram nilai diskrit, diagram P per C. Baik, itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.